Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Faros dengan NIM 102042430021. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD dari basis data transaksi toko. Di sini terdapat 6 entitas. Tiap entitas terdiri dari 2 sampai 5 atribut. Kita mulai dari produk. Di entitas produk terdapat 5 atribut, yakni ID produk sebagai primary key, nama produk, ID kategori, harga, dan ID merek. Dari entitas produk, dia berelasi one to many ke merek. Di merek sendiri terdapat 2 atribut, yakni ID merek sebagai primary key dan nama brand. Dari produk sendiri, dia berelasi many to one ke entitas kategori, di mana terdapat 2 atribut lagi, yakni ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Dari produk, dia berelasi many to many dengan konsumen. Di konsumen terdapat 2 atribut, yakni ID konsumen sebagai primary key dan nama konsumen. Dari konsumen, dia berelasi one to many ke transaksi. Di transaksi terdapat 3 atribut, yakni ID transaksi sebagai primary key, lalu ada ID konsumen dan waktu transaksi. Dari transaksi, dia berelasi one to many dengan detail transaksi. Di detail transaksi terdapat 5 atribut, yakni kuantitas, subtotal, lalu ada ID produk, ID transaksi, dan ID detail sebagai primary key. Baik transaksi maupun detail transaksi, dia berelasi many to one dengan produk, dan untuk detail transaksi itu berelasi one to many dengan entitas produk. Itu tadi penjelasan dari IRD. Sekarang berlanjut ke relation model. Di sini terdapat 6 tabel, yakni kategori, produk, lalu ada merek, detail transaksi, transaksi, dan konsumen. Dimulai dari kategori. Kategori berisi data kategori dari produk. Terdapat ID kategori sebagai primary key, lalu ada atribut lainnya seperti nama kategori. Lanjut, di produk itu ada 5 entitas. Fungsi dari tabel produk adalah menyimpan data produk yang dijual. Ada ID produk sebagai primary key, lalu ada 2 foreign key, yakni ID kategori dan ID merek. Lalu atribut lainnya itu seperti nama, produk, sama harga. Berlanjut ke merek. Di tabel merek itu ada 2 atribut. Tabel merek sendiri berisi informasi merek atau brand dari produk. ID merek sebagai primary key dan atribut lainnya yakni nama merek. Berlanjut ke transaksi. Di transaksi itu terdapat 3 atribut. Di tabel transaksi itu berfungsi sebagai mencatat data transaksi penjualan yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat ID transaksi sebagai primary key. Lalu ada foreign key, yakni ID konsumen untuk mengacu ke konsumen atau pelanggan. Lalu ada atribut lainnya, yakni waktu transaksi. Berlanjut ke konsumen. Di tabel konsumen itu ada 2 atribut, yakni ID konsumen sebagai primary key dan atribut lainnya yakni nama dari konsumen itu sendiri. Di konsumen itu berfungsi sebagai menyimpan informasi pelanggan. Lalu yang terakhir itu detail transaksi. Di tabel detail transaksi itu ada 5 atribut, ID detail
detail sebagai primary key. Lalu ada dua foreign key, yakni ID transaksi dan ID produk. Atribut lainnya itu seperti jumlah atau kuantitas dan subtotal. Baik, itu tadi penjelasan dari relational model. Selanjutnya kita masuk ke DDL dan DML. Di sini terdapat DDL atau Data Definition Language. Terdapat create database, lalu ada create tabel dari kategori, create tabel dari merek, produk, konsumen, transaksi, dan detail transaksi. Lalu selanjutnya ini ada DML seperti insert into kategori, merek, produk, konsumen, transaksi, detail transaksi. Coba kita execute. Oke. Ini adalah hasilnya. Kita akan membuat relational modelnya. Relational model pun telah dibuat. Itu tadi penjelasan singkat dari DDL dan DML. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang normalisasi dari first normal form, second normal form, dan third normal form dari basis data transaksi toko. Ini adalah first normal form dari dari mentahnya ya. Jadinya seperti ini. First normal form sendiri itu menghilangkan data ganda dan memastikan setiap kolom hanya menyimpan satu nilai, bukan kumpulan, jadi gak numpuk. Perubahan yang dilakukan pada tabel awal nih, satu baris transaksi itu bisa berisi lebih dari satu produk kayak gini. Selanjutnya second normal form. Second normal form itu ada dibagi menjadi 4 tabel. Tujuannya itu menghapus ketergantungan parsial, yaitu data yang tergantung itu hanya pada sebagian dari primary key pada tabel dengan composite key. Perubahan yang dilakukan kalau di first normal form, setiap baris tergantung pada kombinasi ID transaksi dan ID produk, kayak nama konsumen, nama produk, dan harga produk. Terakhir, third normal form. Third normal form sendiri menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu kolom yang tergantung pada kolom non-primary key lainnya. Perubahan yang dilakukan di sini pada versi second normal form itu semua data sudah dibagi dengan baik tuh, dan nama konsumen hanya tergantung pada ID konsumen. Nih, nama dan harga produk hanya tergantung pada ID produk.
Tidak ada lagi kolom yang bergantung pada non kunci.